Halo semuanya, saat ini saya akan membahas topik mengenai metode CAPM. Nah, sebelum lebih lanjut, apa sih itu metode CAPM? CAPM adalah singkatan dari Capital Asset Pricing Model yang merupakan metode yang digunakan untuk melakukan estimasi besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. CAPM menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan risiko suatu saham. Dan metode ini juga digunakan untuk mengukur risiko portofolio yang tidak efisien dalam lingkup pasar modal. CAPM dapat digunakan sebagai sebuah analisa untuk menggambarkan hubungan antara return dan risiko yang terdapat dalam sebuah saham. CAPM juga dapat digunakan untuk menghitung perkiraan investasi terhadap korelasi risiko dengan return yang akan didapatkan di masa depan dan menentukan nilai aset perusahaan. Dalam metode CAPM, terdapat berbagai komponen di dalamnya, yaitu yang pertama return individual, yang kedua return market, yang ketiga risk free, yang keempat beta, dan yang kelima expected return. Kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu return individual atau RI. Return individual ini merupakan komponen untuk menganalisis tingkat return suatu saham dalam periode tertentu. Dan cara untuk mendapatkan data return individual suatu saham adalah dengan mengambil data di PT Bursa Efek Indonesia dengan cara masuk ke dalam website www.idx.co.id. Dan sekarang, saya akan menganalisis komponen return individual pada saham Bank BNI. Nah, di sini kita akan melihat dan menganalisa data saham Bank BNI pada tiap periode waktu. Dan data yang akan saya ambil untuk dianalisis dari saham BNI adalah harga penutup setiap bulan dalam periode 3 tahun. Nah, untuk kolom return individual pada tabel, saya dapatkan dengan cara menghitung nilai data harga saham yang ada dengan menggunakan rumus dari komponen ini, yaitu RI sama dengan PT kurang 1 per PT kurang 1. Dan di sini, agar dapat dengan mudah untuk menghitungnya, saya menggunakan Microsoft Excel berdasarkan rumus tersebut. Dan seperti sudah dijelaskan sebelumnya, saya mengambil data-data tersebut di PT Bursa Efek Indonesia dan website www.idx.co.id. Kita bisa melihat bersama di tabel, inilah hasil dari return individual dari saham Bank BNI selama 3 tahun. Kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu return market atau RM. Return market atau disebut dengan indeks harga saham gabungan adalah salah satu analisa yang terdiri dari harga saham secara keseluruhan yang memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh dalam peristiwa-peristiwa perekonomian yang terjadi di Indonesia. Di dalamnya juga terdapat tingkat pengendalian pasar yang terdiri dari indeks harga saham gabungan periode T atau IHSG dan indeks harga saham gabungan periode T-1 atau IHSG T-1 dan kemudian dirumuskan menjadi RM sama dengan IHSGT kurang IHSGT kurang 1 per IHSGT kurang 1. Dan sekarang, saya akan menganalisis komponen return market atau RM pada saham Bank BNI. Pertama, kita harus mendapatkan data IHSG dan sumber datanya juga tetap sama, yaitu di PT Bursa Efek Indonesia atau website www.idx.co.id. Dan pada data kolom return market pada tabel didapat dari hasil perhitungan berdasarkan rumus return market yaitu RM sama dengan IHSGT kurang IHSGT kurang 1 per IHSGT kurang 1. Dan untuk lebih mudah perhitungannya, di sini saya juga menggunakan Microsoft Excel. Kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu risk free atau RF. Risk free adalah analisa untuk menghitung tingkat pengembalian bebas risiko. Dan data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan BI rate berdasarkan data yang ada pada Bank Indonesia dan websitenya adalah www.bps.go.id. Dan sekarang,
saya akan menganalisis komponen risk-free pada Bank BNI. Nah, untuk tabel berikut ini merupakan periode waktu yang hendak dipakai sebagai data di dalam komponen ini. Akan tetapi di sini, untuk data persennya sudah diubah terlebih dahulu ke data desimal, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Dan untuk mencari nilai rata-rata dari 3 tahun periode waktu, saya menghitungnya menggunakan Excel sehingga didapat nilainya pada tabel ini. Kita masuk ke dalam komponen yang keempat, yaitu beta, atau disebut juga dengan risiko sistematik. Nah, risiko sistematik di sini menggunakan analisis beta, dan analisis beta sendiri merupakan sebuah proses analisa pergerakan nilai return yang ada dalam sebuah sekuritas. Jadi, sekuritas di sini nantinya menjadi penghubung antara pihak investor dengan pihak Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang, saya akan menganalisis komponen risiko sistematik atau beta pada saham Bank BNI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komponen ini menggunakan analisis beta. Tetapi, di sini, jika kita buka website Yahoo Finance, ternyata nilai betanya sudah ada. Jadi, kita tidak perlu menganalisanya lagi. Dan untuk langkah-langkahnya, pertama, kita masuk ke website Yahoo Finance. Kemudian, kita mencari nama saham yang akan kita cari nilai betanya. Kemudian, ada pilihan summary-nya, dan di situ kita sudah bisa lihat bersama beta dari saham yang akan kita pilih. Dan sekarang kita masuk ke komponen yang kelima dan merupakan komponen yang terakhir, yaitu return ekspektasi atau expected return atau ERI. Dan pada komponen ini kita akan menganalisa berdasarkan rumus CIPM, yaitu ERI sama dengan RF tambah B kali RM kurang RF. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis saham BNI dengan rumus metode CIPM. Dan untuk nilai yang diketahui oleh masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut. RF nilainya 0,0447, B atau beta nilainya 1,32, RM nilainya 0,0027. Dan yang akan saya cari dan hitung di sini yaitu return ekspektasi atau expected return. Jadi, untuk langkah penyelesaiannya adalah saya akan mensubstitusikan setiap nilai dari komponen-komponen tersebut ke dalam rumus yang tadi, yaitu ERI sama dengan RF tambah B kali RM kurang RF, di mana RF yaitu 0,0447, B atau beta yaitu 1,32, RM yaitu 0,0027, dan RF juga 0,0447. Dan setelah melewati penghitungan, mendapatkan hasil yaitu 0,01074 dan diubah menjadi bentuk persen menjadi 1%. Dan hasil yang didapatkan dari saham Bank BNI dengan menggunakan metode CIPM ini adalah RI sama dengan 0,0014, ERI sama dengan 0,01074. Nah, dalam materi ini, jika RI lebih besar dibandingkan dengan ERI, maka status saham tersebut efisien atau layak untuk dibeli atau dijadikan portofolio. Jadi, setelah kita mengestimasi nilai saham BNI, dapat kita simpulkan bahwa saham BNI memiliki tingkat risiko atau saham tersebut tidak layak untuk dibeli atau dijadikan portofolio karena nilai RI sama dengan 0,0014, di mana nilai itu lebih kecil dari nilai ERI, yaitu 0,01074. Dan saat ini, saya akan langsung menganalisis saham bandingannya. Dan yang saya ambil yaitu saham Bank BRI. Dan caranya juga cukup mudah, karena di sini saya hanya mengikuti langkah-langkah sebelumnya ketika menganalisis saham Bank BNI. Sekarang, saya akan langsung menganalisis komponen yang pertama yaitu return individual atau RI pada saham Bank BRI. Dan ini merupakan hasil dari return individual dari saham Bank BRI. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa data-data ini diambil dari PT Bursa Efek Indonesia. Dan untuk kolom return individual sendiri didapat dengan menggunakan rumus komponen ini, yaitu RI sama dengan PT kurang 1 per PT kurang 1. Kita masuk komponen yang kedua, yaitu return market atau RM. Dan di sini
saya langsung akan menganalisa komponen return market pada saham Bank BRI. Dan juga caranya di sini sama dengan cara yang saya buat sebelumnya pada saham Bank BNI. Dan inilah tabel hasil yang saya analisis dengan menggunakan rumus komponen ini, yaitu RM sama dengan IHSGT kurang IHSGT kurang 1 per IHSGT kurang 1. Dan sumber data yang diperoleh itu juga tetap sama, yaitu di PT Bursa Efek Indonesia. Dan sekarang kita akan masuk ke komponen yang ketiga, yaitu risk free atau RF. Dan begitu juga di Bank BNI yang kita cari sebelumnya, risk free di Bank BRI juga cara mencarinya itu sama. Dan tabel ini merupakan hasil dari risk free dari saham Bank BRI. Dan perlu diingat lagi bahwa untuk data pada tabel, data persennya sudah diubah terlebih dahulu ke data desimal. Dan sekarang kita masuk ke komponen yang keempat, yaitu beta. Seperti juga metode di Bank BNI, bahwa nilai beta suatu saham itu sudah bisa diketahui ketika kita membuka web Yahoo Finance. Demikian juga Bank BRI. Dan ini merupakan beta dari Bank BRI, yaitu 0,89. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke komponen yang kelima dan yang terakhir, yaitu return ekspektasi atau expected return. Dan komponen yang terakhir ini juga sama cara perhitungannya dengan Bank BNI sebelumnya yang memakai rumus APM, yaitu IRI sama dengan RF tambah B kali RM kurang RF. Dan di sini yang diketahui RF sama dengan 0,0447, B atau beta sama dengan 0,89, RM sama dengan 0,0027. Dan yang akan kita cari dan hitung yaitu return ekspektasi atau expected return. Nah, jadi untuk langkah penyelesaiannya itu sama dengan sebelumnya, yaitu saya akan mensubstitusikan setiap nilai dari komponen-komponen tersebut ke dalam suatu rumus. Dan rumus yang akan dipakai juga rumus yang tadi, yaitu rumusnya APM adalah IRI sama dengan RF tambah B kali RM kurang RF, di mana RF itu nilainya 0,0447, B atau beta itu nilainya 0,89, dan RM itu nilainya 0,0027. Dan setelah melewati berbagai perhitungan, mendapatkan hasil yaitu 0,0073. Dan lewat perhitungan tadi, hasil yang didapatkan dari saham Bank BRI dengan menggunakan metode CIPM ini adalah RI sama dengan 0,0080, IRI sama dengan 0,0073. Nah, seperti juga yang dijelaskan sebelumnya, jika RI lebih besar dibandingkan dengan IRI, maka status saham tersebut efisien atau layak untuk dibeli dan dijadikan portofolio. Nah, jadi di sini setelah kita mengestimasi nilai saham BRI, dapat kita simpulkan bahwa saham BRI tidak memiliki tingkat risiko atau saham tersebut efisien dan layak untuk dibeli atau dijadikan portofolio karena nilai RI yaitu 0,0080 itu lebih besar dari nilai IRI yaitu 0,0073. Dan setelah saya menganalisis dan membandingkan kedua bank ini, saya bisa melihat dan menentukan manakah bank yang cocok untuk saya gunakan. Dan dapat saya simpulkan bahwa Bank BRI lebih cocok untuk dipakai atau dibeli sahamnya, dikarenakan memiliki tingkat bebas risiko dibandingkan dengan saham Bank BNI. Dan demikianlah kita sudah selesai membandingkan dua saham menggunakan metode CIPM. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan see you in the next video.